Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Di awal video ini ada pak suami saya lagi cukit-cukit. Mohon maaf banget teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua agak gimana gitu, boleh banget di skip langsung ke video selanjutnya. Nah lanjut ya, ini Pak Suami itu lagi bikin bumbu buat bikin grill. Nah untuk bumbunya tadi tuh Pak Suami pakai 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya itu diulek. Terus Pak Suami pakai 4 sendok makan kecap manis. Nah untuk kecap asinnya pakainya itu 2 sendok makan. Terus Pak Suami kasih apalagi ya, nanti bakal saya liatin sama teman-teman semua. Oh ya, pakai saus tomat 2 sendok makan aja. Ini teman-teman juga bisa lihat aja sendiri takarannya itu kayak gimana. Terus untuk saus pedesnya cuman pakai 1 sendok makan aja. Kali-kali nanti kakak Ale itu kepedesan makan ini. Nah lanjut untuk ketumbar bubuknya ini dikasih sekitar ya 1 sendok makan kurang gitu. Lanjut lagi untuk margarin ini Pak Suami pakai 3 sendok makan, cuman agak munjung-munjung banget. Nah lanjut untuk saus tiramnya Pak Suami itu pakainya sekitar 1 sendok makan ataupun 2 nih, nanti bakal saya liatin juga sama teman-teman semua. Ini baru 1 dan ternyata cuman 1. Nah dikasih lada bubuk juga secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak takutnya nanti malah nyenggerak ya. Terus dikasih micin juga, untuk micinnya itu ya sekitar 1 sendok teh ataupun secukupnya aja. Untuk minyak wijennya dikasihnya itu sekitar 2 sendok makan, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Dan untuk bumbunya cuman kayak gitu aja. Untuk rasanya beneran saya nggak bohong, ini tuh nampol banget. Walaupun resepnya Pak Suami nyontek dari YouTube, tapi emang rasanya itu beneran enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain banget pakai bumbu grill yang ini. Nah untuk bumbunya ini tinggal diaduk-aduk kayak gini. Untuk bumbunya saya tuh nggak berani ngeracik sendiri karena saya tuh udah yakin sama racikannya Pak Suami. Takutnya kalau misalkan saya ngeracik malah nanti saya lebih-lebihin dan rasanya itu jadi asin kayak dulu. Lanjut untuk dagingnya tadi udah saya elapin pakai tisu, jadi udah nggak ada darahnya lagi. Tinggal diaduk-aduk kayak gini aja sampai bumbunya itu semuanya tercampur merata. Untuk marinasinya ini tuh sekitar 30 menit ataupun 1 jaman. Tapi kemarin sebelum 30 menit juga untuk dagingnya udah saya grill. Karena kita semua udah kelaparan, jadi udahlah langsung gas aja nggak apa-apa. Dan untuk bumbunya tetap meresap dan juga enak. Oke lanjut lagi untuk esnya. Di sini saya bikin es sendiri aja, es taro. Untuk susu full creamnya saya pakai sekitar masing-masing per gelas itu 200 ml. Terus untuk taronya juga saya pakai bubuk secukupnya aja sama gula pasir. Nah untuk ngegrillnya di teras aja kayak gini, soalnya kalau ngegrillnya di dalam rumah nanti yang ada lantainya tuh lengket semuanya. Kalau misalkan ngegrill di teras kayak gini kan paling yang kotor cuman di lantai teras aja. Nah nanti kalau udah selesai bakal dipel sama Pak Suami, jadi kita semua itu bagi tugas. Kalau kakak Alia tugasnya itu bawain semua mangkok-mangkok tadi yang udah bundanya siapin ke depan. Terus nanti juga kakak Ale bantuin masukin semua mangkok-mangkoknya. Kalau saya ataupun bundanya bagian kayak nyiapin semuanya, terus juga kayak nyuci piring dan yang lain-lain. Kalau Pak Suami bagian ngepel. Terus untuk pasangannya cuman saya tambahin cikwa aja. Untuk dagingnya ini tuh cuman 450 gram. Untuk harganya kemarin saya beli dijual beli CKM sekitar 55.000. Terus untuk seladanya saya juga beli di warung sayur. Untuk segitu selada harganya itu 6.000. Terus untuk bawang bombay saya pakai cukupnya sama bawang putih. Sama nasi saya juga pakai cukupnya aja, nggak banyak-banyak. Soalnya kalau udah makan selada sama daging beneran deh saya nggak bohong, rasanya itu kayak kenyang banget. Untuk ngegrill daging 450 gram kemarin tuh kita masih ada sisanya itu emang sedikit banget ya, sekitar mungkin 150 graman. Jadi waktu malam-malam kita emang nggak makan daging terlalu banyak. Nah untuk sisanya kita grill di pagi hari, walaupun emang sedikit sisanya tapi nggak apa-apa, tetap di grill aja soalnya sayang kan ya. Oke lanjut lagi, di sini saya tuh lagi nyiapin kacang hijau. Untuk kacang hijaunya ini udah saya rendam sekitar 30 menitan. Terus tinggal dikasih air aja. Untuk airnya ini tuh saya pakai air galon le mineral karena air isi ulang saya tuh habis, jadi udahlah saya pakai seadanya aja. Lanjut untuk si kacang hijaunya ini bakal saya rebus kurang lebih ya sekitar 30 sampai 45 menitan. Saya nggak pakai metode 5-37 takutnya itu nanti gagal. Karena dulu waktu awal-awal saya bikin kacang hijau itu tuh salah banget triknya, makanya waktu dulu tuh gagal. Nah ini kedua kalinya saya bikin bubur kacang hijau sendiri dan Masya Allah rasanya itu beneran enak banget. Pokoknya nanti teman-teman wajib cobain ya resepnya.
Bagi saya sih enak, nggak tahu ya bagi teman-teman semua. Oke, lanjut lagi sambil nunggu kacang ijonya ini empuk dengan sendirinya, nggak saya aduk-aduk, nggak saya buka juga tutupnya. Nah, di sini saya tuh lagi mau masak-masak. Untuk masak-masaknya ini tuh menu yang sedap banget sampai masya Allah Pak Suami itu nambah nasi. Nah, untuk menunya yang pertama saya bikin tongkol balado. Untuk bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomatnya sedikit aja sama dikasih gula Jawa waktu lagi ngeblender. Nah, bumbunya ditumis-tumis sampai mateng. Untuk tambahannya saya pakai gula pasir, terus dipakein masako sama micin, udah kayak gitu aja. Nah, kalau misalkan rasa sambalnya udah pas, tinggal dimasukin aja tongkol yang tadi udah digoreng. Untuk ngegoreng tongkolnya jangan sampai kering-kering. Soalnya kalau misalkan kering kayak kurang nikmat. Nah, kalau saya ngegorengnya tuh sukanya kayak setengah mateng. Nah, kalau misalkan rasanya udah pas, ya udah tinggal diangkat aja kayak gini. Untuk wajannya saya sengaja pakai wajan legendaris karena saya tuh pengen banget dia masakan saya tuh sedap rasanya. Nah, lanjut untuk wajan legendarisnya ini bakal saya pakai lagi, tapi tenang aja nanti bakal saya cuci terlebih dahulu. Oke, lanjut di sini saya tuh lagi mau ngirisin bumbu, ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah yang udah saya buang bijinya, sama ada lengkuas dan juga salam. Nah, untuk cabai setannya nanti itu bakal saya kasih terakhiran aja biar nanti masakannya itu nggak ikut-ikut pedes. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum di sini saya tuh mau masak apa? Yap, bener banget. Jadi di sini saya tuh lagi mau masak tumis pepaya muda. Beneran saya nggak bohong, ini tuh gampang banget ya resepnya dan rasanya juga nikmat banget. Untuk pepaya mudanya tadi tuh sempat saya rebus dulu sebentar, nggak usah lama-lama, jadi biar nanti itu cepet banget ya matangnya. Nah, untuk bumbunya ini tinggal saya tumis-tumis aja sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng tinggal dimasukin aja untuk pepaya muda yang udah saya rebus tadi sebentar, nggak usah lama-lama. Terus tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Nah, untuk bumbu tambahannya saya kasih saus tiram, dikasih kecap manis, lada, masako, micin, garam sedikit, sama dikasih gula pasir, udah kayak gitu aja. Untuk rasanya masya Allah ini tuh nampol banget, beneran sedep banget, enak banget, sampai Pak suami saya tuh nambah-nambah. Kadang tuh rasanya seneng banget ya kalau misalkan masakan kita diapresiasi sama Pak suami dengan cara nambah nasi terus. Walaupun Pak suami saya tipe orang yang nggak pernah basa-basi tentang masakan saya, tapi kalau tandanya Pak suami udah nambah nasi berarti rasanya itu nampol dan pas di lidah Pak suami. Nah, untuk yang terakhir tinggal saya tambahin cabai merah setan aja. Kalau cabai merah setan yang makan tuh saya, kakak Ale juga ikut makan ini, adek Moren juga sama ikut makan ini. Beneran saya nggak bohong, ini tuh rasanya nggak pedes sama sekali. Nah, lanjut kalau misalkan udah mateng tinggal ditaruh di piring aja deh. Untuk apinya tadi yang terakhiran tuh saya pakai api yang gede, jadi biar airnya itu cepet banget nyusutnya. Untuk masakan saya kali ini beneran simple banget, cuman ada tumis pepaya muda sama ada tongkol balado, masya Allah. Walaupun lauknya cuman kayak gini, ini beneran rasanya itu nikmat banget dan juga sedep banget. Oke, lanjut, udah selesai masak-masaknya. Selesai masak-masak tuh sekitar jam 6 pagi. Nah, untuk semua masakan saya bakal saya taruh di rak dulu. Nah, lanjut di sini saya tuh lagi mau nyiapin buat apa tuh namanya bubur kacang ijonya. Ini tuh udah meletek-meletek semuanya untuk kacang ijonya. Jadi tinggal saya tambahin gula Jawa sama gula pasir. Jadi resep kata mama saya tuh kalau misalkan bikin bubur kacang ijo jangan langsung ditambahin gula Jawa ataupun gula pasir. Kalau misalkan langsung ditambahin gula Jawa sama gula pasir, katanya itu nanti jadi lama banget meleteknya gitu loh. Nah, yang perlu teman-teman tahu, waktu di awal ngerebus apa tuh namanya kacang ijo itu cukup ditambahin garam aja. Kalau misalkan udah sekitar 30 sampai 45 menit dan kacang ijonya juga udah meletek, tinggal ditambahin gula Jawa sama gula pasir. Nah, kalau misalkan gula Jawa sama gula pasirnya kok udah larut, rasanya juga udah pas, yaudah tinggal ditambahin aja untuk santannya. Nah, untuk santannya di sini saya pakai santan Sasa, tapi cuma 3 aja, nggak banyak-banyak. Soalnya 3 juga ini rasanya masya Allah udah nikmat banget. Nah, kata mama saya yang terakhir tuh tinggal ditambahin tepung terigu. Jadi biar nanti kacang ijonya itu nggak encer banget gitu. Ada kental-kentalnya tapi nggak kental banget. Kalau saya pribadi lebih suka kacang ijo yang kayak gini, kurang suka kacang ijo yang kental banget gitu. Nah, untuk tepung terigunya di sini saya cuma nambahin 1 sendok makan, terus saya larutin pakai air. Untuk hasil akhirnya ini tuh nggak seencer ini, jadi hasil akhirnya itu kayak agak kental-kental tapi nggak kental banget dan kuahnya juga masih ada. Nah, karena ini jadinya itu banyak banget, padahal saya cuma masak bubur kacang hijau seperempat, jadi saya mau ngasih tetangga saya. Untuk ngasihnya ini tuh ada 2 mangkok, tetangga kanan kiri gitu. Nah, kalau udah ngasih tetangga kanan kiri, untuk sisanya itu buat saya sama Pak suami dan juga keluarga.
Dan saya juga nggak mau nyisain banyak-banyak, takutnya nanti malah nggak habis-habis. Walaupun emang nikmat banget sih kalau misalkan ditaruh kulkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.